Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Nabil. Oke teman-teman, pada modul ke-21 ini kita akan membahas tentang DNS server, yaitu pada caching and forwarding. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep DNS dasar dulu. Setelah saya menjelaskan konsep DNS dasar, saya akan mencoba konfigurasi host pada server Ubuntu terlebih dahulu. Oke, di sini langsung saja teman-teman, kita akan kenalan nih dengan DNS. Nah, jadi DNS itu apa sih? DNS itu adalah domain name server. Oke, DNS adalah domain name server. Jadi di sini ibaratkan kita ada di posisinya itu adalah komputer klien. Nah, di sini di kasusnya kita adalah ingin mengakses youtube.com. Tetapi teman-teman, di sini karena saya sudah terhubung internet, saya ingin mengakses youtube.com. Di sini DNS request-nya dari komputer klien kita. Misalkan di komputer kita ingin mengakses YouTube. Nah, seperti ini. Oke. Jika kita enter, nanti komputer klien kita ini akan melakukan DNS request. Jadi ke DNS request ya, ke DNS server Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, jadi komputer kita nih nanya ini, DNS Google, DNS server Google, 8888. Kalau misalkan IP address-nya dari youtube.com itu apa sih? Kan ini kan masih belum bisa menerjemahkan DNS ya teman-teman, maksudnya masih support dengan IP address, jadi kan ini kan kita tidak tahu. Oke, jadi intinya komputer klien jika ingin mengakses youtube.com akan request DNS dulu ke DNS server Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, setelah menanyakan IP address dari youtube.com, nanti server Google akan mengirim nih, oh, jawaban dari DNS youtube.com itu IP address-nya adalah 174.126.130.190, akan mengirim ke komputer klien. Lalu nanti di sininya jika kita enter akan bisa mengakses youtube.com teman-teman, gitu teman-teman. Nanti outputnya atau ujungnya nanti komputer klien bisa mengakses 74.125.130.190 atau youtube.com. Jadi istilah lain itu DNS itu adalah translate IP address ke host teman-teman. Oke. Jadi misalkan 74.125.130.190 ini nama lain dari youtube.com teman-teman. Oke, begitupun sebaliknya. Nah, berbeda juga kalau kita ingin mengakses sama halnya juga kalau kita ingin mengakses misalkan instagram.com, facebook.com dan lain-lainnya teman-teman. Oke. Di sini sudah dapat ya konsepnya tentang apa itu DNS. Jadi DNS itu intinya dari komputer klien kita akan melakukan request DNS ya. Kita menanyakan IP address tentang DNS tersebut, IP address-nya apa ke server Google, yaitu 8.8.8.8. Lalu server Google akan memberikan IP address dari domain tersebut teman-teman. Kita sebut saja domainnya untuk youtube.com ini, kita sebut domain dari domain tersebut. Lalu kita sudah dapat IP-nya nih, lalu kita bisa akses ke di web browser gitu teman-teman. Oke, jadi antara lain itu kalau DNS itu fungsinya supaya kita tidak capek-capek menghafal atau mengetikkan IP address ya teman-teman. Ini kan IP public juga kan, kalau misalkan IP public itu rata-rata lebih acak teman-teman. Oke, tidak terorganisir seperti IP private. Nah, jadi fungsinya DNS itu supaya itu teman. Nah, jadi itu saja teman-teman yang bisa saya. Oh ya, jadi konsep tersebut bisa berjalan ketika klien sudah bisa connect ke internet teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang konsep DNS ini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi host pada server Ubuntu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang konsep DNS. Jadi intinya
komputer klien kita melakukan DNS request ke server 888 atau server Google. Lalu dari server Google memberikan IP dari domain tersebut ke komputer kita, lalu komputer kita dapat mengakses IP yang sudah diberikan dari server Google, atau istilah lain IP dari youtube.com, teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi host pada server Ubuntu. Oke, di sini saya akan buka dulu untuk topologinya ya. Nah, di sini teman-teman kita perkecil dulu. Nah, di sini teman-teman kita akan konfigurasi host. Oke, kita akan konfigurasi host pada klien Ubuntu nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu di router Debian, di server 1 Debian, server 2 Debian, dan klien Windows itu IP-nya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, pasti kalau misalkan di klien Ubuntu ini tidak mungkin kalau misalkan mau ngeping ke server 1 harus mengetikkan 10.10.10.2. Nah, itu pasti akan membuat klien itu sering lupa teman-teman. Dan ini kan baru skala kecil. Kalau misalkan skala besar lagi, itu akan tidak efisien teman-teman. Jadi fungsi DNS itu atau fungsi host itu untuk menerjemahkan IP address ke domain teman-teman. Jadi nanti kita akan konfigurasi hostess ya, hostess di klien Ubuntu, yang nanti dimana klien Ubuntu ini kan sudah bisa connect ke seluruh network nih dengan bantuan si router. Oke. Nah, nanti juga klien Ubuntu akan menerjemahkan dari beberapa IP address router, server 1, server 2, dan klien Windows itu menjadi domain teman-teman atau nama. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya. Nah, di sini teman-teman saya sudah menyiapkan beberapa virtual machine yang sudah nyala. Router ini fungsinya untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda, dan ini juga untuk menyediakan sumber internet untuk klien-kliennya. Lalu server 1, ada server 2, dan Ubuntu klien. Untuk Windows kita tidak usah dinyalakan dulu ya, karena takut laptop saya tidak kuat teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke Ubuntu klien. Jadi di sini tujuan kita adalah untuk melakukan konfigurasi hostess supaya Ubuntu klien itu bisa ping tanpa menyebutkan alamat IP dari masing-masing server teman-teman. Oke, kalau sudah kita ke terminal, kita buka terminalnya. Di sini kita coba dulu ya ping ke 10.10.10.2. Nah, ini teman-teman adalah kita melakukan ping ke server 1 teman-teman. Nah, kalau misalkan si klien mau uji coba pingnya itu seperti ini, pasti kan tidak efisien teman-teman. Oke, atau kita juga nggak tahu ini IP server berapa, kan sering lupa juga ini IP server 1 atau server 2. Nah, dengan cara meminimalisir hal tersebut, kita akan mengkonfig hostess teman-teman. Jadi fungsi hostess yaitu untuk menerjemahkan IP address ke nama domain teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya. Kita langsung masukkan sudo nano/etc hostess teman-teman. Oke, kita masukkan password for user. Lalu di sini kita cancel saja. Nah, di sini teman-teman di bawah 127 saya jelaskan dulu ya. Di 127 ini sudah saya jelaskan yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu itu ini adalah IP localhost, dan di bawahnya ini juga sama IP dari Ubuntu client sendiri. Lalu kita masukkan untuk IP router dulu teman-teman. Oke, 172.16.1.1 untuk IP router. Lalu kita masukkan nama domainnya teman-teman. Misalkan di sini RTR Debian. Kita nama kecil saja teman-teman ya, RTR Debian. Oke, selanjutnya kita masukkan IP dari server 1 teman-teman, 10.10.10.2. Lalu kita tabulasi, kita masukkan server 1 Debian. Kita bisa kontrol K, kontrol U, kita ubah menjadi server 2. Oke, selanjutnya kita ubah juga yang Windows teman-teman.
Windows itu 172.16.1.5. Ini adalah klien Windows ya teman-teman, klien Windows. Oke, kalau sudah teman-teman, kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah ini kita tidak usah melakukan restart untuk hostess. Jadi hostess itu tidak perlu melakukan restart seperti Samba, NFS, dan lain-lain. Nah, jadi cara pengujiannya kita langsung saja ping ke server 1 strip Debian. Nah, di sini sama saja kita ping ke 10.10.10.2 teman-teman. Oke. Jadi sama saja teman-teman, kita ping 10.10.2 dan ping server 1. Kita coba lagi ping server 2, coba ping server 2 Debian. Ini kebaca IP-nya 10.10.3, oke. Nah, kita coba ping router Debian. Nah, ini kebaca ya, IP-nya dia 172.16.1.1. Selanjutnya kita coba ping ke Windows. Berhubung Windows saya mati, jadi mungkin tidak usah saya ping dulu ya, kita lewatkan saja. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya tutorialkan untuk tutorial hari yang video ini. Tujuan kita juga sudah tercapai, berarti kita bisa melakukan ping ke server 1 tanpa menyebutkan IP-nya. Oh ya teman-teman, selanjutnya kita juga ingin melakukan SSH. Jadi selain ping juga kita bisa melakukan SSH juga. Caranya gimana? Biasanya kan teman-teman kalau misalkan melakukan SSH, langsung saja SSH misalkan siswa TKJ lalu @10.10.10.2 minp 2001. Nah, seperti ini kan teman-teman. Nah, ini bisa kita ubah nih teman-teman. Caranya bisa kita ubah IP-nya. Jadi kalau misalkan kita lupa nih mau meremote server berapa, kita langsung saja bisa server 1 script Debian. Oke. Namanya harus sama sesuai yang di hostess tadi teman-teman, di /etc/hostess tadi. Kalau sudah, kita enter, lalu kita yes di sini, dan di sini kita masukkan untuk passphrase-nya. Dan di sini saya sudah masuk ke server 1 Debian teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang konfigurasi hostess di Ubuntu Client. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ya videonya. Saya akan menjelaskan tentang konsep caching dan server. Oke, di sini sebenarnya hampir sama topologinya. Konsepnya hampir sama, tetapi berbeda, ada yang berbeda teman-teman. Jadi tadi kan kalau misalkan konsep yang biasa itu yang seperti ini yang dasar ini hanya komputer klien yang meminta request ke DNS server 888 tentang domain IP dari domain youtube.com. Dan kalau misal DNS 888 tahu, lalu akan di-reply ya atau dikirim ke komputer klien dan nanti klien bisa mengakses youtube.com. Oke. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalkan di caching DNS, di sini ada tambahan nih. Sebenarnya klien itu tidak langsung meminta request ke DNS server Google 888, tetapi dia itu meminta terlebih dahulu ke lokal DNS server. Oke, jadi di sini komputer klien ingin mengakses youtube.com. Nah, komputer klien ini nanya ke lokal DNS server, hey kamu tahu nggak IP dari domain youtube.com? Nah, lokal DNS server nih nanti cari dulu nih di cache ini nih, dia penyimpanan di sini, cari apakah ada enggak. Kalau misalkan tidak ada, nanti lokal DNS server akan melakukan request baru ke server 888 gitu teman-teman. Nanti server 88 akan kirim IP dari domain youtube.com. Oh, ternyata IP-nya itu adalah 74.125.130.190. Nanti akan diterima oleh lokal DNS server, dan nanti tadi yang sudah diterima informasinya akan dimasukkan ke cache. Oke. Jadi nanti komputer klien kalau misalkan ingin mengakses youtube.com lagi, tidak usah langsung ke DNS Google. Jadi
dia hanya minta ke local DNS server saja teman-teman. Dan nanti local DNS server akan mengirimkan nih IP yang tadi dikirimkan oleh DNS Google, akan mengirimkan ke komputer klien, yaitu IP-nya 74.125.130.190, dan nanti klien bisa menikmati layanan dari youtube.com gitu teman-teman. Tadi ngerti ya untuk konsep caching DNS. Jadi intinya dari komputer klien tidak langsung ke request ke DNS Google teman-teman, tapi kita request ke lokal DNS dulu. Jikalau lokal DNS tidak punya DNS dari DNS-nya Google atau IP dari domainnya Google, itu akan melakukan request ke server Google teman-teman gitu. Nanti kalau misalkan sudah dapat IP dari server Google, lokal DNS akan menyimpannya di cache. Nah, gitulah yang teman-teman yang dinamakan caching. Sehingga nanti kalau komputer klien membutuhkan atau mau mengakses youtube.com lagi, kalau komputer klien dan lokal DNS tidak perlu melakukan request lagi karena kan sudah ada di cache nih IP dari youtube.com-nya. Jadi tinggal dikirim aja dari cache youtube.com ke sini ke komputer klien, sehingga nanti komputer klien bisa menikmati layanan youtube.com gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep caching DNS server. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut konfigurasi caching DNS ya teman-teman di server 1. Di sini kita pakai Ubuntu Client saja supaya via SSH ya, supaya tidak usah pindah-pindah. Di sini kita langsung saja kita SSH siswa PKJ at server 1 strip Debian minp 2001. Oke, kita masukkan password-nya. Di sini saya sudah masuk ke server Debian. Kita root dulu. Lalu di sini kita update. Kita belum ini teman-teman. Saya akan DLBD dulu di sini. Oke, kalau sudah kita apt update. Oke, kalau sudah kita di sini teman-teman akan menginstal package bin9 atau package DNS. Caranya gimana? Setelah kita update, kita coba ping ke 882 apakah bisa. Oke, di sini nggak bisa. Sebentar ya teman-teman, saya konfigurasi sharingnya dulu. Oke, ini sudah saya konfigurasi sharingnya dan ping 88-nya sudah bisa ya teman-teman. Oke, setelah itu kita apt update lagi. Nah, kalau udah di sini kita apt install bin9, lalu tambahkan parameter bin_y. Nah, di sini kita sedang menginstal package bin9 atau DNS-nya. Kalau sudah, kita apt upgrade. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke nano, lalu /etc default, lalu nama. Oke, di sini kita optionnya tambahkan -u spasi bin lalu spasi -4. Oke, kalau sudah kita Ctrl X ya enter. Kita cek apakah tadi konfigurasi sudah benar atau belum. Caranya gimana? Caranya kita masukkan named strip check conf. Oke, kalau misalkan aman, tidak ada output error, berarti kita bisa restart ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita service named atau bin9 restart. Oke, saya lebih suka named. Lalu kalau sudah, kita lanjut konfigurasi di di sini teman-teman, kita konfigurasi di nano /etc/bin named.conf.option. Nah, di sini kita bisa enter, di atasnya kita tambahkan access list atau ACL spasi internal strip network. Nah, ini untuk judulnya saja teman-teman. Lalu kita tanda tutup kurang,
kita enter, kita tabulasi. Di sini kita masukkan networknya, internal network dari internal network. Nah, jadi kita masukkan internal network dari Ubuntu client, berarti ini yang bisa mengakses kita spesifikasikan teman-teman. Oke. Nomor 1.0/24 kita titik koma, lalu di sini kita tutup ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau sudah dibawa directory, kita tabulasi di sini teman-teman, kita tambahkan recursion ya, recursion spasi yes, kita titik koma, lalu di bawahnya kita tambahkan sini allow, lalu strip query, lalu di sini kita bisa tambahkan tanda tutup kurawang, kita masukkan internal strip network. Nah, kita titik koma di sini, lalu kita di belakangnya juga titik koma. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya akan review ya. Tadi yang sudah saya tambahkan konfigurasinya adalah di etc bin named.conf.option. Di sini kita paling atas tambahkan access list internal network. Nah, lalu kita spesifikasikan network dari internal network yang kita ini. Oke, jadi fungsi access list ini supaya lebih secure teman-teman. Jadi kita yang bisa akses ke DNS caching ini hanya network 172.16.1.0/24. Sisanya tidak bisa. Lalu di bawah directory tadi kita tambahkan recursion yes, lalu kita tambahkan parameter allow query internal network. Nah, kalau teman-teman lihat di sini internal network merujuk pada sini teman-teman. Berarti yang bisa akses ke DNS caching hanya internal network, lainnya tidak bisa teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan sudah, kita Ctrl X ya enter. Nah, kita cek lagi nih teman-teman, nama check conf. Kalau misalkan tidak ada, bisa kita restart teman-teman. Service nama restart. Nah, jadi itu teman-teman. Oh ya, kita coba cek dulu, tadi saya lupa cek sistem CTL status bin. Kan nama. Nah, sudah aktif ya untuk ininya. Oke, itu saja teman-teman konfigurasi yang sudah saya lakukan untuk konfigurasi DNS caching ini. Jadi yang pertama tadi kita konfigurasi di pet nano/etc default lalu named. Nah, di sini kita hanya cukup tambahkan opsinya ini parameter min 4 ya. Ini untuk IPv4. Lalu kita cek apakah konfigurasinya sudah benar atau belum. Caranya kita named check conf. Jadi named check conf ini untuk mengecek apakah konfigurasi di file etc bin ini sudah benar atau belum. Bukan bin saja sih, yang berkaitan dengan DNS ini sudah benar atau belum. Oke. Nah, kalau misalkan di enter tidak keluar output error, berarti sudah benar teman-teman. Jadi bisa teman-teman restart. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut konfigurasi di pet nano/etc bin lalu /named.conf.option. Nah, di sini kita di atas option kita tambahkan access list internal network. Ini sebenarnya bebas ya untuk internal network. Lalu ditambah di bawahnya internal network kita spesifikkan IP internal network kita teman-teman. Oke. Yang hanya boleh diakses oleh DNS caching saja. Nah, lalu kita tambahkan di bawah directory sini recursion yes, di bawahnya kita tambahkan allow query. Jadi hanya yang bisa mengakses DNS caching hanya internal network. Kalau dilihat di sini internal network hanya dengan network 172.16.1.0/24. Oke. Dan di sini kita masukkan parameter tanda kutip kurawang, lalu titik koma, dan akhirnya kita masukkan titik koma. Kita keluar, lalu kita check conf dulu, nama check conf. Setelah itu kita restart teman-teman, service named atau bin 9 restart.
Nah, kalau misalkan sudah selesai tidak ada yang error, berarti mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya lakukan untuk konfigurasi kali ini. Tahap selanjutnya kita akan melakukan tahap pengecekan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep DNS forwarding. Nah, sebenarnya teman-teman, konsep DNS forwarding itu tidak jauh, hanya berbeda dengan konsep DNS caching, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, kalau konsep DNS caching itu adalah kita dari komputer klien melakukan pertanyaan dan nanya DNS ke DNS lokal DNS ini ke server 1 ya. Nah, di sini kamu tahu nggak domain dari youtube.com IP-nya berapa ke server 1? Kalau misalkan server 1 nggak tahu, server 1 akan melakukan request teman-teman ke server Google, teman-teman. Kalau misalkan sudah dapat timbal reply, server Google-nya reply, maka server 1 akan menyimpan domain youtube.com tadi beserta IP address-nya ke dalam cache, teman-teman. Lalu akan meng-share ke komputer klien dan komputer klien akan mengakses youtube.com-nya. Oke. Dan kalau misalkan komputer klien akan kemudian hari atau setelah itu akan mengakses youtube.com lagi, nah si server 1 atau lokal DNS servernya ini akan menggunakan cache, teman-teman, tidak langsung tidak meminta atau merequest ke server 888. Jadi akan menggunakan cache yang sudah tadi tersimpan. Nih, ada nih domain youtube.com beserta IP-nya di chat saya. Nanti langsung dibagikan ke komputer klien dan komputer klien langsung bisa akses youtube.com secara cepat gitu, teman-teman. Nah, itu kalau misalkan yang caching. Nah, sekarang kita yang forward. Nah, forwarding itu ini sebenarnya tidak jauh berbeda, sama dari komputer klien itu misalkan merequest domain youtube.com. Nah, tetapi teman-teman di sini di lokal DNS servernya ini lebih nganggur, teman-teman. Maksudnya nganggur itu apa? Maksudnya lokal DNS server ini hanya berfungsi sebagai jembatan saja, teman-teman. Jadi komputer klien akan request youtube.com melewati lokal DNS server langsung ke server Google. Jadi ibarat komputer klien itu langsung ke server Google, teman-teman. Tetapi tidak, maksudnya server Google melewati DNS lokal DNS server gitu, teman-teman. Oke, jadi berbeda ya. Kalau misalkan caching kan lokal DNS servernya melakukan request. Nah, kalau misalkan forwarding itu lokal DNS servernya hanya meneruskan permintaan request DNS dari klien. Nah, jikalau di forwarding ini dan server DNS-nya sudah reply, maka lokal DNS server juga akan menyimpan youtube.com beserta IP-nya di cache. Nanti kalau misalkan si klien ini request lagi tentang youtube.com, nah nanti lokal DNS itu akan memberikan lagi, ini saya punya hasil domain youtube.com beserta IP-nya nih, kamu pakai yang ini aja, kamu nggak usah request ke server 88 lagi, ini saya udah simpan di cache. Nah, sehingga nanti nanti resource-nya itu lebih minim, teman-teman, lebih hemat. Nah, gitu, sehingga komputer klien akan lebih cepat mengakses youtube.com-nya. Mungkin itu saja, teman-teman, konsep yang bisa saya pahami, yang bisa saya jelaskan tentang DNS caching dan forwarding. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut konfigurasi tentang DNS forwarding. Sebelumnya saya sudah jelaskan konsep DNS forwarding kepada teman-teman, yang intinya di mana lokal DNS server itu berfungsi sebagai terowongan saja, teman-teman. Tidak seperti caching ya, dia bekerja. Oke.
Dan kita langsung saja kita konfigurasi di server 1DB-nya sini. Kalau misalkan di nano set/etc/result.conf itu sudah ya, nama servernya sudah kita konfigurasi, tinggal kita di server 1DB-nya saja teman-teman. Oke. Nah, di sini kita masuk ke nano/etc lalu bin/named.core.option. Base sudah comment not found. Coba kita upgrade dulu. Oke, kita oh ya, sorry, ini menggunakan DB-nya jadi tidak menggunakan nano. Nah, langsung saja seperti ini. Kalau sudah, kita masuk di bagian forwarders-nya. Ini ada tanda slash seperti ini. Ini kurang lebih sama seperti tanda pagar yang tujuannya itu untuk menonaktifkan. Karena ini posisinya selagi nonaktif, kita aktifkan teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita hapus, oke? Kita hapus di sini, kita hapus, sini kita hapus, oke? Sini juga kita hapus, sini kita spasi, oke? Kalau sudah, kita ubah IP-nya menjadi 888 di IP Google, lalu kita salin dan kita ubah menjadi 8844. Oke teman-teman, nah kalau sudah seperti ini, kita di bawah di sini kita tambahkan forward only. Nah, kita titik koma, lalu di sini sebentar ini saya. Oke, nah udah teman-teman, sini sudah cukup. Mungkin ini saja konfigurasinya sudah cukup. Jadi intinya ini nih untuk menaktifkan forwarding pada server 1 Debian, dan forwardersnya itu ke 8888 ke server Google dan server kedua Google yaitu 8844. Lalu ini ada command forward only. Jadi kita Ctrl X Y enter, kita cek named, cek conf apakah ada error. Tidak ada. Kalau tidak ada error, kita bisa service named restart. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, sekarang kita uji coba di Ubuntu client-nya teman-teman. Pastikan ini Ubuntu client ya. Jangan oke, masuk Ubuntu client. Kalau sudah, kita coba dig. Misalkan kita jangan YouTube deh teman-teman. Misalkan kita akan di cek google.com saja, oke? Google.com. Nah, di sini query time-nya sangat lama nih teman-teman, 188 milisecond, dan ini google.com ternyata IP-nya ada banyak sekali. Untuk statusnya no error, dan untuk servernya kita dapat dari server 1 teman-teman dengan IP 10.10.10.2. Nah, kalau misalkan kita ulangi lagi perintahnya di google.com yang kedua, nanti otomatis si local DNS server itu akan menyimpan hasil domain google.com yang sudah kita request di klien ini ke cache teman-teman, sehingga nanti Ubuntu client ketika ingin melakukan di google.com yang kedua kalinya itu akan sangat cepat teman-teman. Kita perhatikan di query time-nya teman-teman di sini. Yang pertama itu 188 milisecond, kita coba yang kedua. Kita enter dan sekarang adalah query time-nya 0 milisecond. Berarti ini sudah aktif ya untuk forwarding-nya. Jadi itu saja teman-teman. Nah, ini konsep seperti ini saya bisa jelaskan di sini teman-teman. Nah, ibarat ini kita Ubuntu client. Sebentar, kita menggunakan topologi yang asli saja ya. Kita buka dulu dari sini. Nah, dari sini teman-teman. Oke, di sini. Nah, di sini kita kan menggunakan Ubuntu client ya teman-teman ya. Lalu kita kan di sini setting server 1 sebagai DNS caching and forward. Nah, setelah kita request DNS google.com ke ISP ke google.com, nah dia akan request ke sini dulu teman-teman, server 1. Kata Ubuntu client server 1, apakah kamu punya
domain dari google.com. Nah, kalau server 1 ini langsung menyampaikan, dia tidak cari duit tapi langsung menyampaikan sebagai terowongan ke ISP teman-teman, ke ibarat kita ke server google.com lah. Nah, lalu si google.com ini mereply nih ke server 1, oh ini sekian ya IP-nya. Nah, lalu di server 1 ini akan disimpan di dalam cache teman-teman. Nah, di dalam cache ketika kalian Ubuntu tadi kan yang pertama kan itu adalah 188 milisecond ya query time-nya, dan untuk yang kedua kalinya itu akan lebih cepat teman-teman. Kenapa? Karena server 1 sudah menyimpan cache atau hasil dari reply domain google.com ini dari server 888 disimpan di cache server 1 Debian teman-teman. Dan nanti kalau misalkan klien mengakses kedua kalinya akan langsung cepat dikirimkan ke Ubuntu klien. Jadi kenapa tadi ada perubahan waktu query time-nya sangat cepat. Mungkin itu saja teman-teman untuk konfigurasi dan pengujian pada forwarding DNS ini. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan di modul ke-20 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.